Oke, baik teman ya. Kita ketemu lagi di sini. Oke, di sini saya mau buat konten baru ya. Karena di channel ini biasanya saya cuma upload file kuliah saya ya, video kuliah saya. Saya mau coba sesuatu yang baru sedikit. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman yang tertarik dengan cyber security, mau coba-coba pen testing ya, teman-teman boleh cek ada website dengan nama vulnhub.com. Nah, di sini tuh banyak sekali virtual machine yang teman-teman bisa coba. Nah, di sini saya mau coba pentest ke salah satu apa namanya? Mesin, mesin virtual machine di seri The Planet ya. Kalau kita lihat autornya, si autornya ini ada buat beberapa virtual machine. Ada tiga virtual machine dengan seri The Planet. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan The Planet Mercury. Ya, kita coba-coba saja di sini. Saya juga masih belajar di bidang cyber security-nya teman-teman, tapi ya saya juga lumayan tertarik di bidang ini karena memang asik-asik aja gitu ya. Untuk coba. Oke. Eh, saya sudah download si virtual machine ini. Saya juga jalankan si kali ini di sebuah virtual machine ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita cek dulu IP kita ini sekarang berapa. Oke, setelah kita cek ya, di sini IP kita itu 110 ya, 192.168.110. Kita cek RP-Scan, MinL. Nah, RP-Scan ini kita gunakan untuk mengscan eh, jaringan yang ada di jaringan lokal kita dengan menggunakan flag MinL gitu. Nah, setelah kita cek, ini IP handphone saya ya, dan ini juga IP yang lain ini saya tidak tahu IP apa, tapi yang jelasnya saya belum menyalakan si mesin mesin virtual yang si Mercury. Nah, di sini saya akan coba nyalakan. Mungkin teman-teman tidak lihat ya, tapi di sini akan coba nyalakan. Oke, si mesinnya sudah jalan dan mari kita cek ARP scan lagi, dan kita cek berapa IP-nya. Nah, ini dia ada IP baru ya. IP baru 109, tadi di atas kan dia cuma sampai 108. Nah, ini dia IP si target kita yang yaitu si mesin yang Mercury ya. Nah, pertama-tama kita harus apa? Oke, pertama-tama kita mau coba perintah nmap min dan IPC target mesin kita, itu 109. Nah, jadi apa nmap? Apa itu nmap? Nmap di sini kita gunakan sebagai untuk mengscan port apa saja yang terbuka di target mesin kita. Nah, jadi dengan adanya kita ketahui port apa saja yang terbuka, kita akan mengetahui service apa saja yang si target kita itu jalankan. Misalnya kan SSH kan dia jalannya di port 22 gitu, atau HTTP di port 80 gitu, semacamnya. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, scan-nya sudah selesai. Ya, hasilnya di sini dapat kita lihat ya bahwa ada dua port yang terbuka, port 22 dengan service SSH dan port 8080 dengan HTTP proxy. Oke, kita coba masuk ke HTTP proxy pertama-tama ya teman-teman, karena walaupun kita mau masuk ke SSH-nya, kita juga tidak tahu username apa saja yang ada di dalam si mesinnya itu, si mesin targetnya. Jadi kita coba dulu masukkan IP-nya ya, IP target kita 09 dengan port 8080. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Sepertinya tidak ada yang terlalu menarik. Tidak ada yang terlalu menarik. Di sini kita cek page source-nya juga. Sepertinya tidak ada yang menarik ya. Oke, mari kita coba tools dengan nama Derpbuster. Derp, derp, kita jalankan URL-nya 192.168.1.109 dengan port 8080 ya teman-teman. Kita coba. Nah, dari sini sudah mengscan
subdirektori apa saja yang ada di dalam website tersebut ya teman-teman. Derpbuster itu kita bisa gunakan untuk meng-scan direktori si webnya, begitu teman-teman. Di sini sudah dapat beberapa. Oh enggak, belum ya, belum. Nah ini dia sudah dapat, ada satu dengan nama robots.txt. Selain Derpbuster juga banyak ya, ada beberapa, ada juga GoBuster, ada juga seperti Feroxbuster ya. Feroxbuster itu yang saya lumayan suka, dia lumayan keren ya UI-nya, tampilannya begitu kalau kita jalankan, tapi kita pakai Derpbuster saja untuk kali ini. Oke. Sepertinya si Derpbuster dapat satu file dengan nama robots.txt. Coba kita buka. Oke, di sini ada beberapa ya. Mari kita coba si tanda bintang ini kita masukkan ke dalam URL-nya. Oke, sepertinya file halaman ini tidak ada ya. Tapi jika kita lihat di sini terdapat sebuah subdirektori dengan nama Mercury Facts ya. Mari kita coba buka, kita copy, kita masukkan ke dalam URL-nya sini. Oke, sepertinya ada yang menarik ya. Oke, mari kita coba lihat di Mercury Facts. Di sini terdapat sebuah link ya teman-teman. Oke, fake ID 1. Mercury does not have any moons or rings. Oke. Jika teman-teman lihat di sini ya, ada sesuatu yang menarik. Di sini kita lihat bahwa si webnya ini dia memanggil ID 1. Ya, ID 1 di sini. Dan ini kalau kita ganti menjadi 2, dia akan berubah si webnya juga akan menampilkan informasi yang berbeda. Artinya apa teman-teman? Si webnya ini sedang jika kita ganti ID-nya lagi di sini, dia memanggil dari database, dan hal ini menunjukkan bahwa ini sangat rentan terhadap SQL injection ya teman-teman. Kita bisa coba lakukan SQL injection secara manual, tapi di sini saya mau memperlihatkan mencoba menggunakan tool dengan nama SQL Map. Kita bisa gunakan itu untuk melakukan injeksi SQL secara otomatis. Oke, mari kita coba. Pertama, kita copy si URL-nya, linknya. Jangan ambil yang ID 3-nya teman-teman, karena kita akan gunakan ini sebagai parameter di SQL Map-nya. Oke, kita coba SQL Map di sini. SQL Map, kita pakai main URL. Kita copy. Sorry ya. Ulang. Mari kita copy. Terus kita pakai /dbs. Kita gunakan /dbs ini untuk melist semua database apa saja yang ada di mana, di dalam mesinnya ini, dbs. Kemudian kita gunakan /batch. Oke. Kalau kita lihat di sini, setelah scan-nya selesai, terdapat 2 database yang si SQL Map temukan. Yang pertama ada information schema dan ada Mercury. Nah, setelah kita mengetahui database apa saja, mari kita coba akses si Mercury-nya. Oke, kita pakai opsi min d. Karena kita sudah tahu nama database-nya, kita coba akses si Mercury, database Mercury. Dan opsi kita pakai opsi dump all supaya isi database-nya itu bisa kita lihat ya dalam bentuk table. Dan ya mungkin saja Oke, di sini sudah muncul beberapa ya. Saya coba saja di sini. Oke. Di sini kalau kita lihat, kita mendapatkan tabel password dan username ya teman-teman. Password dan username. Dan ini juga tadi yang kita coba dari ID ya teman-teman. Yang dalam webnya tadi itu ternyata ID-nya sampai 8. Kalau tidak percaya nih, kita coba ya. Sampai 8 nih. Masih ada kan?
Coba ya yang ke-9. Sudah tidak ada karena memang di 9 kan di database-nya dia tidak ada ya. Oke, mantap, kita sudah temukan beberapa username di sini. Kalau teman-teman ingat tadi, di sini ada service SSH yang terbuka. Di sini kita akan gunakan si SSH ini dengan menggunakan kredensial dari database yang sudah kita dapat ya. Oke, mari kita coba satu-satu. Pertama itu ada SSH Johnny ya, namanya Johnny. Siap Johnny. Kita paste. Kita masukkan IP dari target kita ya, 109.1.1.9. Oke, kita masukkan passwordnya. Oh sorry, itu passwordnya ya. Kebalik. Oke, John, namanya John, si John. Passwordnya ini. Oke, kita tunggu. Oke, permission denied guys ya. Sepertinya tidak bisa masuk. Oke, next kita coba Laura. Kita coba masuk ke passwordnya. Oke, permission denied juga. Sangat disayangkan ya. Coba yang lain. Ini ada dengan nama Sam. Kita copy lagi passwordnya, masukkan ke sini. Oke, permission denied lagi. Nah, terakhir ini seharusnya bisa ya teman-teman. Kalau nggak bisa, sudah ya, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi seharusnya bisa. Ini dia seharusnya bisa. Webmaster. Sorry, salah. Ini dia nggak ada simbol add-nya. Simbol add. Nah, kita masukkan passwordnya. Oke, kita berhasil masuk. Kita coba ls ya, apa saja yang ada di direktori kita sekarang. Oke, ternyata di sini ada user flag. Cat user flag. Oke, kita berhasil mendapatkan si user flagnya ya. Kalau kita lihat kembali di websitenya si PhoneHub itu, PhoneHub ya, si autornya ini dia sediakan 2 flag ya, kalau saya tidak salah. Kita cek dulu. The Planet Mercury. Oh, dia nggak bilang apa-apa ya soal si flagnya. Tapi biasanya mesin yang seperti ini tuh biasanya ada 2 flag ya, si user flag dan si root flag. Nah, jadi bagaimana cara kita masuk ke sebagai root. Nah, kita akan coba di sini webmaster. Kita coba sudo min l. Kita lihat ya apa kita bisa masuk ke root sebagai si webmaster ya. Coba masukkan lagi password webmaster. Oke, sepertinya si webmaster tidak bisa menjalankan sudo. Oke, kalau kita lihat lagi ya teman-teman, di sini terdapat sebuah direktur dan nama Mercury Project. Coba kita masuk. Oke, kita ls. Oke. Di sini terdapat sebuah file ya dengan nama notes.txt. Coba kita cat ya. Oke, kalau kita lihat di sini terdapat 2 project account. Yang pertama itu webmaster dan logmaster. Dan sepertinya ini dia terenkripsi dalam bentuk enkripsi base64 ya. Kenapa bisa base64? Oke, kalau teman-teman lihat di sini terdapat sama dengan di akhir. 2 sama dengan. Biasanya ya teman-teman, ini menunjukkan kalau dia memakai enkripsi base64. Nah, kemungkinan yang terenkripsi ini, teks yang terenkripsi itu merupakan passwordnya. Oke, mari kita cek ya. Coba kita webmaster. Kita decrypt si base64 dari webmaster ini. Kita coba ya. Kita bisa gunakan echo, copy teksnya, pipeline-nya, bikin sebuah pipeline, dan kemudian base64.
min D untuk decode. Nah, kalau teman-teman lihat ya, antara yang ini dan yang ini itu sama. Jadi dapat dipastikan kalau isinya itu password, dan kemungkinan si user lainnya ini Linux master ini juga itu passwordnya. Mari kita cek ya. Ctrl C, kita echo lagi base 64 min D ya. Oke, good. Kita dapatkan di sini passwordnya sepertinya. Kita coba substitute user ya, menggunakan su atau substitute user ke Linux master dengan menggunakan password ini tadi yang kita sudah decrypt. Oke, masuk. Oke, sekarang kita ls dari sini. Sepertinya tidak ada apa-apa ya. Kita coba sudo min l. Apa saja akses root yang kita bisa dapat di si user Linux master ini. Kita masukkan passwordnya. Oke, sepertinya si Linux master bisa menjalankan si usr bin check syslog.sh ini ya teman-teman. Oke, terdapat sebuah file yang bisa dijalankan oleh si Linux master ini sebagai root, dan jika kita lihat itu ada namanya check syslog.sh ya. Kita copy, mari kita cat ya, lihat apa isi dari file tersebut. Oke, jika kita lihat di sini, si file check syslog ini cuma menampilkan 10 pesan pertama dari file syslog. Tidak ada yang menarik sebenarnya, cuma kalau kita lihat di sini ada command tail yang dimasukkan di sini ya teman-teman. Apa yang menarik dari sini adalah kita bisa lakukan eksploitasi di sini. Si command tail ini dia tidak masukkan path fullnya di dalam file check syslog.sh ini. Artinya apa? Kita bisa exploit environment variable-nya, environment path-nya. Jadi pertama-tama itu kita begini. Spot path sama dengan titik gini ya teman-teman. Terus path. Oke, setelah jalan, kalau kita cek si path-nya, bukan cat ya, echo, sorry. Oke, direktori kita yang sekarang sudah masuk. Dan kalau teman-teman lihat ya, si command tail ini ada di usr bin. Komanya itu ada di usr bin. Dan kita mau buat sebuah file juga dengan nama tail, cuma file tail kita akan menjalankan script untuk masuk ke dalam root. Logikanya begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya logikanya di sini, si mesin Linux itu biasanya setelah kita menjalankan sebuah command, dia masuk dia menjalankan command, tapi path-nya itu dia diubah secara default ya teman-teman. Jadi dia itu tidak ada titik ya di sini. Kalau misalnya si Linux-nya jalankan secara default. Nah, setelah itu echo, kita mau jalankan sudo su supaya kita bisa masuk ke dalam root menggunakan command tail yang kita buat sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi setelah ini kita bisa jalankan sudo. Kita gunakan preserve path sama dengan atau titik 2 ya, sama dengan path. Kemudian kita jalankan usr bin. Oke, jadi begini simpelnya, saat kita menjalankan usr bin check syslog.sh ini, .sh kan ternyata ini executable ya. Jadi setelah si file ini jalan, command tail yang akan dijalankan pertama adalah command tail kita yang sudah kita buat sendiri untuk masuk ke dalam root, bukan yang ada di dalam usr bin ya teman-teman. Makanya kita gunakan preserve path sama dengan path, preserve path sama dengan path, artinya dia akan menggunakan path yang sudah kita masukkan si tail kita sendiri, begitu ya teman-teman.
Jadi dia tidak akan menjalankan pet default dari Linux yang ya dari Linux yang defaultnya gitu. Dia akan jalankan pet yang ini. Oke, setelah kita jalankan, coba kita enter. Oke, sepertinya ada salah command ya teman-teman. Coba saya cek. Preserve. Sorry teman-teman, sepertinya bukan preserve pet. Coba preserve.env environment kali ya. Coba deh. Pet usr bin check syslog dash. Oke, good. Sepertinya dia belum jalan ya sih teman-teman ini. Kita lihat apakah sudah ada telltale-nya. Yes teman-teman, sudah ada. Oke, wait ya teman-teman, kita cek dulu. Apa yang bermasalah? Coba kita cek nih mas. Nah, ini dia yang salah ya teman-teman. Kita belum tambahkan executable di sini. Sepertinya si command tail belum jadi sebuah file executable, jadi kita coba jadikan executable menggunakan chmod ya. Chmod plus x nama filenya. Kita ls-l. Nah, dia sudah masuk sebagai file executable. Kita jalankan ulang commandnya ya. Preserve environment ya teman-teman. Preserve environment. Oke, boom, kita sudah masuk sebagai root. Kita coba ke home-nya. Nah, kita sudah dapat si root flag.txt. Oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin saya nanti bakalan upload video yang lainnya juga. Selain Mercury, kita akan coba kerjakan semua seri planet ya, Earth dan Venus juga termasuk. Jadi ya cukup sampai situ saja teman-teman. Bye bye.